orderan dalam satu hari itu jumlahnya 100 packages. Bye. Hey kamu kepengen mulai bisnis online ya? Karena nyatanya kamu nonton video ini. Aku kasih tahu ya, dan ini berdasarkan pengalaman aku, bisnis online itu nggak seindah yang kamu bayangkan. Karena nantinya kamu bakal boncos. Apalagi buat kalian yang udah ikutan online course yang digembar-gembar oleh salah satu atau beberapa mastah yang beredar di dunia online gitu kan, dengan ajakan surga-surga mereka gitu yang terlihat manis, tapi nyatanya setelah kamu masuk di kelas mereka, nyatanya kamu bisa tambah boncos lagi. Ya tentu keboncosannya itu nantinya bisa diukur, bisa dipelajari dan bisa dibenahi, tapi intinya kalian tambah boncos lagi. Apalagi budget iklan kamu itu tipis, lebih parah lagi, duit kamu itu lebih tipis daripada adonan pizza. Nah, di video ini aku akan ngomongin yang pahit, beneran aku ngomongin pahit, yang manis ya beneran aku ngomongin manis gitu. Jadi buat kalian yang sudah menggunakan atau baru mau menggunakan tools digital marketing seperti Facebook Ads, itu nantinya boncos itu nggak bisa dihindari, rugi-rugi itu nggak bisa dihindari, karena itu adalah biaya belajar yang harus kalian bayarkan. Tapi pertanyaannya, apakah kalian nanti bisa mempelajari dari keboncosan, kerugian itu yang ditampilkan Facebook di dalam Matrix Ad Manager? Kalau masih belum paham apa itu, ya berarti kalian masih belum praktek. Tapi intinya gitu. Jadi untuk menjalankan Facebook Ads, campaign-campaign yang kamu jalankan, aset-aset yang kamu jalankan itu butuh uang ya. Uang. Kalau kalian belum bisa menganggarkan budget setidaknya dalam satu hari atau lebih baik satu minggu, dan itu bisa kalian ikhlaskan ketika nanti dijalankan dan nggak dapat apa-apa, nggak dapat penjualan, maksudnya kalian itu belum bisa ngiklasin, ya mohon maaf, kalian belum bisa dikatakan proper menggunakan Facebook Ads, karena kalian memang butuh budget yang diikhlaskan gitu. Jadi kalian jangan terkecoh dengan omongan-omongan para mastah yang ngomong kalau digital marketing nanti bisa bikin penjualan kamu auto laris gitu ya. Dan perlu diingat lagi, campaign kamu itu butuh duit untuk dijalankan. Nggak kayak si singa ini, karena dia nggak butuh duit, nggak butuh makan. Ya iyalah, namanya juga patung. Nah, kalian get the point ya. Jadi untuk menggunakan digital marketing atau menjalankan bisnis online atau bisnis apapun itu memerlukan yang namanya biaya. Karena seperti di digital marketing, Facebook Ads itu atau di Instagram Ads atau bahkan Google Ads juga, itu kita melakukan yang namanya media buying ya. Namanya kita beli, dipancing gitu kan audionya supaya masuk di website kita, dan itu membutuhkan uang gitu. Nah, kalau kalian yang belum bisa menganggarkan seperti aku bilang tadi, please jangan keluar dari pekerjaan tetap kalian. Kalau kalian itu masih dalam pekerjaan gitu, maksudnya masih jadi karyawan, entah PNS atau pegawai swasta, itu keep that job ya. Jadi kalian jangan langsung tiba-tiba muluk-muluk ketika dengar mastah ngomongin janji surga atau motivator gitu. Kalau pakai digital marketing nanti auto laris, auto kaya gitu, karena dia ngitin orderannya itu orderan dari e-course dia gitu ya. Jadi kalian jangan terkecoh, keep aja pekerjaan kalian gitu. Karena apa tadi? Kalau nantinya campaign atau produk kamu itu nggak work, kalian kan rugi, dan kalau kalian belum punya penghasilan tetap gitu, ya itu menjadi sangat-sangat menyedihkan. Belum lagi kalau kalian udah mempunyai anak istri, nanti akan tambah pusing gitu. Jadi itu adalah pil pahitnya. Nah, pil manisnya, kok pil manis ya? Kita bilang pil mujarab ya. Jadi pil mujarabnya adalah ya memang dengan kalian melakukan media buying ini, kalian bisa mendapatkan traffic yang jauh lebih banyak daripada kalian menggunakan organik gitu. Kalian bisa mendapatkan sales yang sangat lebih banyak daripada menggunakan organik ya, karena bisa nge-push gitu. Nah, seperti si Irfan, kenalan aku, yang dulu jauh-jauh dia datang dari kota Kebumen ya kalau nggak salah. Dari awal dia belajar gratis, dia bisa menghasilkan orderan dalam satu hari itu jumlahnya 100 packages. Bisa bayangin,
dia hanya belajar dari gratisan gitu. Jadi buat kalian yang merasa belum mempunyai budget untuk memulai digital marketing atau belum bisa beli e-course yang mahal-mahal itu, it's okay, mulai aja dari yang basic-basic yang gratisan yang bertebaran di internet. Dan aku beneran suggest kalau bisa belajarnya yang dari konten-konten luar negeri, karena kebanyakan konten-konten yang di Indonesia itu so-so banget, gak jelas-jelas gitu. Jadi ambil aja yang dari luar negeri karena kualitasnya jauh lebih bagus gitu. Jadi kalian belajar aja yang basic-basic itu, dipahami bener mesinnya gitu. Jadi gini analoginya tuh, kalau kalian udah paham mesinnya Facebook secara utuh gitu, jadi mau kasusnya seperti apa, mau dibelok-belokin itu kalian udah paham gitu, karena kalian udah paham mesinnya. Ketika kayak gini pakai ini, ketika kayak gitu pakai ini gitu ya. Nah, terus gini, kalau kalian masih punya pekerjaan di Keep gitu kan, gimana ceritanya kalau ada orang yang sorry to say sekarang udah didepak dari perusahaan yang dia kerja karena keadaan sekarang yang sedang ada wabah COVID ini. Jadi ada beberapa perusahaan yang harus merampingkan struktur organisasi mereka. Salah satunya adalah dengan ngedepak kalian gitu. It's okay, karena kalian udah kerja di sana, pasti kalian punya insight gitu. Entah kalian kerja di marketing, di sales, di HR gitu dan sebagainya. Internet itu kalian bisa gunakan untuk menjual knowledge kalian. Seriously, bahkan orang jualan abab itu bisa jual bisa gimana istilahnya, dia bisa dapat uang dari internet. Nah, bayangin orang yang jualan abab bisa. Kalau kamu memang beneran punya skill knowledge yang bermanfaat, kalian kan juga bisa kan jualan knowledge kalian di internet gitu. Asalkan apa yang kalian omongin itu bermanfaat, aku berani jamin pastinya akan ada orang tertarik yang ingin kerjasama, ingin menggunakan jasa kalian gitu. Jadi jangan terlalu muluk-muluk ketika ngomongin bisnis online itu kita harus menjual barang fisik gitu. Jadi kamu pun bisa dijual. Nah, jadi nantinya kalau mau berapa yang harus maksudnya jasa kita tuh berapa, yaitu kita harus mengaca ke diri kita sendiri. Kita tuh pantasnya digaji berapa sih? Kita ini pantasnya dihargai berapa gitu. Jadi semakin kita merasa pantas, nantinya akan value yang bisa kita deliver makin tinggi, dan nantinya dampaknya adalah cuan yang kita dapat bisa jauh lebih bagus gitu guys. Dan buat kalian yang memang kepengen belajar digital marketing dan seluk-beluknya, silakan aja follow akun Instagram aku ya, aku tunjukin, dan juga subscribe channel YouTube ini, karena di sini kita nggak bakal bahas yang basic-basic doang, kita bahas yang advance. Dan di sini itu kita bakal ngomongin kalau yang pahit beneran ngomong pahit, kalau yang memang manis kita ngomongin pahit. Kok belibet pahit ya maksudnya. Oke guys, itu dulu dari Fusik pada kali ini. Kalau ada salah kata mohon maaf, dan kalau yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan thank you banget buat Ian yang udah ngasih kesempatan untuk pakai coffee shopnya ini. See you again in the next video. Bye bye.